Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Rifka Alvina. I'm from Major English Education C 2020. Before you are watching my video, jangan lupa subscribe, comment, like, and share ya. Baiklah, on my video, I would like to explain about three sentences that usually use on your daily activities. Are you ready, guys? In this video, kamu bakal jumpa atau kamu bakal mempelajari tiga tenses yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, yaitu number one is simple present tense, kemudian ada simple past tense, dan yang ketiga ada present continuous tense. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang apa sih simple present tense itu, kemudian present continuous tense itu digunakan seperti apa, atau waktu penempatannya itu seperti apa gitu. Nah, jika kalian ingin tahu dari ketiga tenses ini, ayo tonton videonya sampai habis ya. Nah, yang pertama ada simple present tense. The simple present tense is a verb tense with two main use. We use the simple present tense when an action is happening right now, or when it happens regularly, or increasingly, which is why it's sometimes called present indefinite. Nah, jadi untuk membuat simple present tense, sebelumnya kamu harus tahu dulu simple present tense itu digunakan untuk apa sih gitu. Jadi simple present tense itu digunakan untuk mengekspresikan tindakan yang berulang atau tidak berulang juga, namun dalam konteksnya itu dia nyata atau dapat dipastikan. Nah, simple present tense juga bisa digunakan untuk mengekspresikan kebiasaan, hobi, emosi, atau keinginan kalian. Nah, jadi di sini rumusnya adalah subject plus infinitive. Infinitive itu verb one ya. Verb one terus ditambah is atau s plus object or complement. Nah, yang ditambahkan is dan s itu apa ya? Nah, jadi subjek yang ditambahkan es or s itu dia she, he, dan it. Nah, jadi infinitifnya itu ditambahi oleh kata es dan s. Nah, untuk yang tidak ditambahi kata tambahan, dia itu ada they, we, you, dan I. Dia itu cukup menggunakan verb saja. Jadi subject plus verb one plus object or complement. Nah, for the example, number one, my mother goes to market every morning. Nah, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, my mother is she ya. Mother itu masuk ke she. Nah, jadi kata infinitif awal itu adalah go. Jadi karena she itu ditambah dengan es, jadi goes. My mother goes to market every morning. Nah, lanjut ke contoh kedua ya. They play football every day. Nah, berhubung subjeknya adalah they, dia itu plural. Nah, jadi verbnya adalah play dan tidak ditambahi. Jadi they play football every day. Nah, lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga, I eat an apple. Kenapa nggak I eat a apple? Karena apple merupakan huruf vokal ya. Jadi ada a, i, u, e, o. Jadi dia itu menggunakan n bukan e. Jadi I eat an apple. Nah, sampai sini sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut ke plan pembelajaran berikutnya ya, yaitu simple past tense. Simple past tense itu kamu gunakan untuk mengekspresikan peristiwa atau pekerjaan di masa lalu yang sudah selesai ya. Jadi contohnya itu misalnya kamu ingin bilang
saya bermain bola kemarin. Nah, jadi tenses yang kamu gunakan untuk berbicara dalam bahasa Inggris ialah menggunakan simple past tense. Jadi jangan kamu gunakan simple present ya, karena present itu sekarang, past itu untuk kejadian yang sudah lewat. Nah, for example, Budi went to London yesterday. Jadi kamu mau bilang Budi pergi ke London kemarin. Jadi kamu bisa mengatakannya seperti ini. Budi went to London yesterday. Budi pergi ke London kemarin. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Kemudian, he congratulated him for the success. Jadi, di dalam simple past tense ini kamu ingin mengungkapkan sesuatu kejadian tetapi sudah lewat, seperti itu. Kemarin atau tadi malam atau sesuatu yang sudah lewat lah, seperti itu. Jadi kamu menggunakan verb to ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga ialah present continuous tense. The present continuous verb tense indicates that an action or conditional is happening now, frequently, and may continue into the future. The present continuous tense ini tenses yang berfungsi untuk mengekspresikan tindakan berkelanjutan, atau bentuk present tense ini juga digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu sedang terjadi atau akan segera terjadi. Jadi kamu bilang, misalnya nih, kamu lagi nonton TV gitu kan. Nah, jadi tenses yang kamu gunakan untuk berbicara itu ialah present continuous tense. Jadi kayak tindakan yang sedang terjadi sekarang gitu. I'm watching television right now. Jadi kamu bilang, saya menonton televisi sekarang gitu. Nah, langsung kita masuk ke rumusnya ya. Jadi simple plus to be plus verb ing plus object or complement. Jadi I, to be-nya apa? To be-nya am. Jadi I am. Kemudian she, he, dan it, to be-nya is karena dia singular. Kemudian you, they, and we, itu to be-nya are karena dia termasuk plural. Kita lanjut ke example ya. Number 1, Agnes is speaking to his sister right now. Number 2, Fatin is taking math classes at the university. Number 3, I'm working at an office. Number 4, I'm eating an apple. Nah, jadi kalian bisa menganalisanya ya. Agnes itu termasuk subjek. Subjeknya yaitu singular. Jadi kalau subjek singular, otomatis to be-nya juga harus singular. Jadi subject plus is plus verb ing. Nah, kata dasar speaking. Speaking itu ialah speak, kemudian ditambah ing jadi speaking. Jadi Agnes is speaking to his sister right now. Agnes sedang berbicara dengan kakaknya sekarang. Nah, jadi konteks yang digunakan untuk mengatakan sesuatu yang sedang terjadi sekarang atau yang akan terjadi itu menggunakan present continuous tense. Terima kasih. Thanks for watching my video. Jika ada kesalahan atau kesalahan saya dalam berbicara atau mengajar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya harap kalian semua dapat mengerti dan paham tentang 3 tenses ini ya. Karena jika kalian sudah menguasai 3 tenses ini, otomatis jika kalian ingin mengatakan sesuatu baik yang sekarang, yang masa lalu ataupun yang umum, itu kalian akan mudah. Thanks for watching. Nantikan video selanjutnya ya. Terima kasih. Bye.